Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Semoga adik-adik semua dan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Pak Guru ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap belajar meskipun kita tidak dalam kondisi tatap muka di kelas. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Kita kemarin belajar tentang objek studi geografi. Ada dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Di mana objek materialnya itu fenomena-fenomena yang terjadi di litosfer, atmosfer, hidrosfer. Kemudian terkait dengan kalau objek formalnya kita terkait dengan ruang di mana kejadian-kejadian tersebut terjadi. Kemudian minggu kemarin juga kita sudah belajar aspek geografi, di mana aspek geografi ada dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial atau aspek non fisik. Kemarin sempat ada beberapa temanmu yang mempertanyakan tentang apa sih perbedaan antara objek fisik dan non fisik. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru sempat akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya sudah Pak Guru jelaskan di video pembelajaran pertama, bahwa sebenarnya objek fisik itu perbedaannya hanya dua. Yang pertama, ketika objek fisik, kita berbicara tentang objek fisik, maka kita berbicara tentang suatu fenomena yang terjadi secara alamiah, tidak ada intervensi atau ikut campur tangan manusia di dalamnya. Contoh adik-adik, ketika kita berbicara tentang fenomena yang terjadi di litosfer, di batuan, misalnya gempa bumi, apakah ada manusia yang bisa membuat gempa bumi tersebut? Tentunya tidak, karena ini fenomena alamiah, terjadi secara alamiah. Tsunami misalnya, apakah ada yang bisa membuat tsunami? Tidak ada, dia terjadi secara alamiah, natural. Sedangkan yang kedua, aspek sosial. Di sini yang ikut di sini adalah aktivitas manusia terhadap kaitannya terhadap fenomena fisik tadi. Misalnya manusia atau orang sedang berdagang, ya, sedang berdagang di pasar. Maka ini masuk dalam kategori sosial. Adik-adik sedang belajar sekarang, itu sosial. Adik-adik turun ke laut. Nah, hati-hati di sini yang menjadi perbedaannya. Kalau kita berbicara tentang lautnya, maka itu berbicara tentang aspek fisik. Tetapi kalau kita berbicara tentang kegiatannya, di mana adik-adik memancing, jala ikan, maka itu masuk dalam aspek sosial. Jadi Pak Guru harap ini jelas di sini mana perbedaan antara aspek fisik dan aspek non fisik atau sosial. Baik adik-adik, selanjutnya Pak Guru akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini pada pertemuan kedua kita, yaitu pembelajaran tentang konsep dasar geografi. Nah, konsep dasar geografi ini ada 10 adik-adik. Ya, kita saksikan bersama, kita lihat. Ya. Nah, konsep geografi adalah pola yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Artinya, kejadian-kejadian yang ada atau fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, di geosfer, di bumi, lapisan bumi, itu akan dikaji, punya konsep tersendiri. Nah, apa saja konsepnya itu adik-adik? Inilah yang akan kita pelajari. Ada 10 konsep dasar geografi. Nah, konsep ini akan kita pelajari bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari kita. Konsep yang pertama, ada yang disebut dengan konsep lokasi. Ya, konsep lokasi. Nah, konsep lokasi, contoh seperti ini. Adik-adik tinggalnya di mana? Maka konsep lokasi itu menyatakan tempat di mana fenomena itu terjadi. Ya, di sini. Ya, konsep lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Contohnya tadi, di mana adik-adik tinggal di mana? Misalnya ada yang tinggal di Ponelo, maka saya tinggal di Ponelo, berarti itu berbicara tentang konsep lokasi. Jadi lokasi objeknya itu di mana? Kejadiannya itu di mana? Itu yang disebut dengan konsep lokasi. Yang kedua adalah
ada yang disebut dengan konsep jarak. Contoh, adik-adik dari rumah ke sekolah itu butuh waktu berapa lama sampai di sekolah. Maka antara rumah adik-adik sampai sekolah itu yang disebut dengan jarak, konsep jarak. Jadi ruang yang terdapat di antara dua objek, ya, antara tangan kanan saya dan tangan kiri saya ini ada jarak di keduanya. Itu yang disebut dengan jarak. Contoh, kota, Kuandang ke kota itu ditempuh dengan jarak 30 km misalnya. Maka itu berbicara tentang konsep jarak. Yang ketiga, adik-adik, ya, konsep keterjangkauan. Ya, adik-adik lihat di sini ada gambar kereta. Maka kita analogikan bagaimana adik-adik dari rumah pergi ke sekolah. Apakah jalan kaki, naik motor, naik bentor, naik perahu? Maka itu yang disebut dengan keterjangkauan, di mana objek tersebut bisa dicapai. Ini terkait dengan medan. Ya, jadi keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Ya, itu yang disebut dengan keterjangkauan. Yang berikut keempat adalah morfologi. Oke, adik-adik bisa lihat di gambar, di situ ada gambar gunung. Jadi morfologi adalah apa itu morfologi? Bentuk-bentuk permukaan bumi dan aktivitas manusia. Contoh, adik-adik tinggal di pesisir pantai misalnya, berarti pesisir pantai itu masuk dalam kategori morfologi, karena morfologi itu bentuk-bentuk muka bumi. Ada daratan, ada laut, ada gunung, ada lembah, itu masuk dalam kategori morfologi. Jadi bentuk-bentuk muka bumi. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ya, itu yang dimaksud dengan morfologi, konsep morfologi. Yang berikut adalah interaksi dan interdependensi. Ya, interaksi. Apa sih interaksi dan interdependensi? Oke, kalau di gambar ini sih, kalau kita kaitkan dengan ini sih bisa dikatakan bahwa misalnya di gambar yang sebelah kiri itu gambar desa, yang sebelah kanan gambar kota. Maka interaksi itu apa sebenarnya? Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Contoh, orang Ponelo menghasilkan ikan, orang Kuandang menghasilkan beras misalnya. Maka akan ada hubungan interaksi, interdependensi antar kedua wilayah. Apa hubungannya? Orang Ponelo akan menjual ikannya ke Kuandang, orang Kuandang menjual berasnya ke Ponelo. Jadi ada hubungan timbal balik, interaksi namanya. Itu yang disebut dengan interdependensi atau interaksi. Yang berikut ada konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang yang bagaimana itu adik-adik? Contohnya seperti ini. Jadi hubungan saling terkait dalam satu ruang. Misalnya, sambil contoh, kalau misalnya sambil contoh kecil saja, di Ponelo misalnya, di Ponelo itu ada hutan yang sangat lebat. Tiba-tiba hutannya digunduli, kemudian terjadi hujan yang deras, kemudian banjir, tapi dampaknya ke Malambe misalnya. Jadi Malambe banjir akibat penggundulan hutan di Ponelo. Jadi ada keterkaitan antara fenomena yang terjadi di Malambe dengan fenomena yang terjadi di Ponelo. Kenapa dikatakan keterkaitan ruang? Karena dia terkait dalam satu ruang, sama-sama satu pulau. Oke, jadi penjelasannya menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Antar wilayah dimaksud di sini apa? Tadi Ponelo dengan Malambe. Yang berikut, konsep pola. Contoh sederhana seperti ini. Yang tinggal di Ponelo, saya ambil contoh yang Ponelo karena yang lebih dekat dengan adik-adik. Adik-adik yang tinggal di Ponelo, coba adik-adik perhatikan rumah yang ada di Ponelo itu. Pasti bentuknya punya pola, punya bentuk, yaitu apa? Rumah-rumah orang di Ponela itu mereka membangun rumah di sekitar pantai, sepanjang pantai. Jadi modelnya seperti itu. Pola, ada bentuk.
Contoh yang lain, adik-adik misalnya mau menanam apa ya, jagung misalnya. Adik-adik pasti tidak menanam jagung itu tidak asal taruh bibitnya, tidak kan? Tetapi adik punya pola, punya ukuran-ukuran tertentu. Tanam kelapa juga seperti itu. Maka itu yang dimaksud dengan konsep pola. Jadi konsep pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Jadi fenomena yang ada di muka bumi itu punya bentuk dan pola tertentu. Itulah yang dimaksud dengan konsep pola. Yang berikut, konsep aglomerasi. Apa itu? Konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Oke, saya akan kasih contoh sederhananya seperti ini. Ketika adik-adik misalnya pergi ke pasar, ya, di pasar adik-adik akan menjumpai penjual ikan itu tidak bercampur dengan penjual kain atau pakaian, tetapi penjual ikan akan membentuk satu kelompok sendiri, jadi berkumpul di satu titik, namanya kompleks penjual ikan. Kemudian yang penjual kain, pakaian dan sebagainya itu satu kompleks, tidak bercampur. Inilah contoh kecil dari fenomena aglomerasi. Jadi fenomena di mana fenomena itu cenderung berkelompok. Ya. Yang berikutnya lagi adalah nilai guna. Oke, contoh. Apa sih fungsi wilayah tempat tinggalmu? Kita ambil contoh. Saronde kita bandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Kenapa Saronde sering dikunjungi orang berbeda dengan pulau yang lain? Tentu jawabannya adalah karena Saronde itu punya nilai daripada pulau yang lain. Apa nilainya? Nilai wisatanya, keindahannya. Jadi fenomena di mana tempat itu punya nilai plus, ya. Punya nilai plus. Jadi kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh yang lain, ketika mana yang lebih mahal, tanah yang ada di Ponelo atau tanah yang ada di kota dengan ukuran yang sama, misalnya 1 meter tanah di Ponelo bandingkan dengan harga tanah 1 meter di kota, pasti berbeda. Yang lebih mahal pasti tanah yang di kota. Kenapa? Karena peruntukannya, kegunaannya. Jadi nilai guna namanya. Oke, yang berikut, diferensiasi area. Nah, ini jelas. Adik-adik yang ada tinggal di Ponelo, mata pencahariannya apa? Pasti nelayan. Kenapa nelayan? Karena mereka tinggal di pesisir pantai. Coba adik-adik pergi ke Kuandang misalnya. Bagaimana mata pencaharian di sana? Pasti mereka mayoritas bertani karena mereka berada di dataran rendah. Nah, jadi karakteristik yang khas dari suatu wilayah itulah yang dimaksud dengan diferensiasi area. Dari kata different, berbeda. Jadi hati-hati adik-adik mempelajari di sini antara diferensiasi area dengan interaksi tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang diferensiasi area, itu hanya berbicara terkait dengan perbedaan wilayah, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan wilayahnya. Misalnya orang tinggal di pesisir pantai pasti biasanya pekerjaannya jadi nelayan. Orang yang tinggal di dataran rendah biasanya pekerjaannya sebagai petani. Tetapi tidak ada interaksi, ya, tanda kutip di situ, tidak ada hubungan. Mereka hanya membicarakan wilayahnya masing-masing, tidak ada interaksi. Yang berikutnya lagi adalah itu terakhir ternyata adik-adik. Ternyata diferensiasi area yang terakhir. Jadi harapannya adik-adik yang ada di rumah pelajari materi ini baik-baik. Pesan Pak Guru yang terakhir adalah ketika adik-adik mencari literasi atau literatur dari internet misalnya, pastikan itu dari situs yang terpercaya. Kenapa? Karena di internet itu banyak sekali situs-situs yang masing-masing orang boleh mengisinya. Jadi harus kevalidan datanya atau kebenarannya itu perlu dicek. Kalau perlu adik-adik jangan buka hanya satu situs, tetapi bukalah website-website yang lain supaya ada perbandingan. Baik adik-adik yang di rumah, mungkin hanya itu dulu pertemuan kita hari ini. Silakan adik-adik boleh catat materinya sebagai bahan belajar di rumah. Kemudian nanti adik-adik akan ada tugas seperti biasa. Pak Guru kirimkan di link tugas. Adik-adik silakan mengisi dan jangan lupa untuk tetap
menjaga kesehatanmu di rumah. Terima kasih atas perhatianmu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu kembali minggu depan di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.